Halo brother and sister, dimanapun kalian berada, kita lanjut. Jadi ada 3 fungsi utama Alkitab. Yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai alat uji, dan yang ketiga sebagai bahan pengajaran atau alat pengajaran. Kita masih di yang kedua ya, Alkitab sebagai alat uji, di part yang ketiga, yaitu menguji penyesatan teologi kemakmuran. Say, I am not a poverty minister. I can't find one place in the scripture where we are supposed to drag around not having enough, not able to afford what we want, living off the leftovers, living in the land of not enough. No, we were created to be the head and not the tail. Jesus came that we might live an abundant life. Jadi teologi kemakmuran ini sungguh-sungguh luar biasa, merupakan penyesatan yang dahsyat, dan ini merusak iman banyak saudara-saudari kita satu tubuh dalam Kristus di seluruh dunia ini. Karena teologi kemakmuran ini sangat bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Jadi ini penyesatan yang dahsyat dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Kita akan bahas satu persatu apabila nanti ternyata dalam pembahasan kita terlalu panjang part 3 ini, part teologi kemakmuran ini kita akan split menjadi 2 ya. Karena saking dahsyatnya penyesatan teologi kemakmuran ini, banyak yang bisa kita ulas dan bisa saya sampaikan sebagai bahan referensi agar kita tidak masuk dalam penyesatan yang dilakukan oleh si iblis melalui apa? Melalui yang namanya uang, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, dan hal-hal duniawi lainnya. Kita hidup di dunia butuh itu, tapi bukan itu tujuan hidup kita. Karena kita semua ingat selalu apa? Kita akan mati dan kita harus mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dunia ini ya. Kenapa brother and sister? Karena di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada satu ayat yang luar biasa sekali, dan itu dahsyat, teguran dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengetahui bahwa hal itu akan timbul, bahwa hal itu akan terjadi di masa-masa sesudah kenaikannya ke surga, yaitu Matius 7 ayat 23, pergilah, aku tidak mengenal engkau. Ayat-ayat yang saya sampaikan saya tampilkan di screen, bisa dibaca dan harus dibaca selengkapnya. Kenapa? Karena seluruh yang saya sampaikan mengacu kepada firman Tuhan dan sepenuhnya Alkitabiah sebagai pertanggungjawaban bahwa khotbah, materi rohani harus disampaikan sesuai dengan firman Tuhan dan maksud penyampaiannya di dalam Alkitab. Brother and sister, saya bacakan ya Matius 7 ayat 23, tapi nanti di screen akan saya cantumkan ayatnya secara lengkap dalam satu perikop, karena itu sangat penting sekali buat saya pribadi. Ini merupakan buat saya pribadi, saya menganggapnya sebagai ayat yang mematikan. Kenapa? Ini teguran keimanan yang dahsyat dan keras dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengetahui bahwa setelah kenaikannya ke surga akan ada hal-hal semacam ini. Dan ingat, keselamatan yang dia berikan, pengorbanan yang amat dahsyat, yaitu Allah menjadi manusia dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita. Ia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menyerap seluruh dosa umat manusia dan menghapuskan dan membayar lunas dosa-dosa itu dengan darah dan tubuhnya, dengan kematian, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan 40 hari kemudian naik ke surga. Itu bukan merupakan, jika kita mengatakan dalam hal dengan perkataan yang setara dengan yang sering kita ucap, itu bukan murahan. Bukan, itu sama sekali bukan murahan. Saya bacakan ya Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayatnya saya cantumkan secara lengkap satu perikop, yaitu perikop hal pengajaran sesat. Jadi kenapa itu sangat berbahaya sekali hal pengajaran sesat? Lihat kan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Artinya dari seluruh perbuatan yang kita anggap baik selama kita hidup di dunia, karena kita memakaikan ukuran duniawi, kita memakai value duniawi, Allah tidak mengenal kita.
Karena seluruh kehidupan yang kita jalani, walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita rajin ke gereja, walaupun kita rajin berbuat baik, walaupun kita rajin menyumbang sana sini, walaupun kita rajin melakukan hal-hal yang kita anggap baik karena itu merupakan value duniawi yang mendasari seluruh perbuatan, sikap, tingkah laku, dan apapun yang kita lakukan yang kita anggap baik itu kita dasari oleh value duniawi, bukan value ini, bukan value firman Tuhan, bukan value surgawi kalau saya bilang. Jadi value duniawi versus value surgawi, karena itu bukan value surgawi, bukan value Alkitab, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah para pembuat kejahatan. Padahal yang diucapkan di dalam perikop ini oleh orang-orang yang merasa sudah melakukan kehendak Tuhan, itu pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat menurut mereka. Oke, brother and sister, kita bahas secara mendalam ya. Oke, jadi brother and sister, kita berangkat dari hal yang paling mendasar ya, paling yang pertama yaitu apa? Doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami yang sering kita ucapkan dan rutin kita ucapkan. Pada bagian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sudah tahu ya doa Bapa kami, kenapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan hal tersebut perihal tentang berdoa, dan kenapa salah satu bagian daripada doa itu adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke. Pertama, Tuhan kita inline-kan ya brother and sister dengan apa yang pernah saya janjikan di konten-konten saya yang lain, di video-video saya yang lain, yaitu apa? 3 tujuan utama orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. 3 tujuan utama kita inline-kan ya, sekaligus kita bahas. Yang pertama, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan dan tujuan keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini, nomor 1 adalah karena seluruh perjalanan firman Tuhan ini, firman Tuhan Alkitab ini adalah mengenai kehidupan kekal dari mulai sejak Adam, kejadian Adam di Kejadian sampai dengan Wahyu nanti, itu fokusnya adalah kehidupan kekal. Maka tujuan utama kita diciptakan berjalan di atas muka bumi ini, eksistensi kita di atas muka bumi ini adalah sebagai satu amanat agung. Oke. Jadi setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus, karena pengorbanan dahsyat Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, karena Allah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia serendah-rendahnya untuk menebus dosa kita, maka Ia inginkan bahwa pengorbanannya itu seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, jadikanlah semua orang muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya Tuhan mau pengorbanan itu bisa dinikmati oleh semua orang, pun dalam kondisi free will atau kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Jadi setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus punya PR nomor 1, amanat agung. Yaitu apa? Bahwa karena kita merasakan bahwa pengorbanan itu merupakan hal yang luar biasa, dan ganjaran atau hasil dari itu adalah kehidupan kekal yang bisa kita peroleh, kita dengan rasa syukur yang membangkitkan kasih yang besar, kita ingin orang lain juga diselamatkan dan dapat menikmati kehidupan yang kekal. Itu nomor 1. Nomor 2, fungsi utama orang Kristen adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh di dalamnya dan Dia adalah kepala gereja. Oleh karena itu, mulai hari ini jika kita memang belum merasa bahwa kita memiliki pemikiran dan hati yang seperti itu, ayo kita mulai. Apa? Pandanglah seluruh umat Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai saudara seiman satu tubuh dalam Kristus, bahwa kita adalah merupakan satu keluarga besar kerajaan Allah di dunia yang kepalanya merupakan kepala gereja, merupakan Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja itu Tuhan Yesus Kristus ya, bukan manusia, bukan orang. Tuhan Yesus Kristus tidak dapat disetarakan dengan siapapun
yang merasa wakilnya di dunia ini, tidak. Pengorbanannya di kayu salib udah pernah kita bahas di konten sebelumnya, mematahkan itu dengan tirai bait Allah terbelah dua. Dia mengatakan langsung, hubungan kalian langsung pribadi personal dengan aku, tidak perlu lagi imam besar. Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan itu secara simbolis bahwa kita tidak membutuhkan imam besar, maka itulah itu yang benar menurut firman Tuhan, tidak diwakilkan oleh siapapun juga di dunia ini. Oke? Berarti dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kita satu tubuh dalam Kristus, maka seluruh kehidupan kita merupakan penopang untuk saudara-saudara seiman kita satu tubuh dalam Kristus dalam banyak hal dan dalam segala hal yang dicantumkan di dalam Alkitab. Kalau saya pelajari Alkitab ini, ada sekitar 30-an ayat yang mengatakan hal itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ada sekitar 30 ayat yang mengatakan itu. Nanti saya coba cantumkan ya, kalau screen-nya muat, saya cantumkan ke 30 ayat yang menyatakan bahwa kita satu tubuh dalam Kristus, wajib tolong menolong, wajib saling menopang, wajib saling memelihara, dan wajib melakukan hal-hal yang baik dan kebaikan-kebaikan. Oke, jadi apa? Yang nomor satu apa? Amanat agung. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai penopang, sebagai satu tubuh dalam Kristus. Yang ketiga adalah bahwa apa? Kita menjadi saluran berkat dan karunia Tuhan dan kasih Tuhan di dunia ini. Jadi ada 3 tujuan utama orang Kristen ya, pengikut Tuhan Yesus Kristus yang benar, yaitu amanat agung, sebagai penopang satu tubuh dalam Kristus, dan saluran berkat, kasih dan karunia Tuhan. Yaitu kalau digabung seluruhnya menjadi satu perkataan, yaitu apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia. Jadi 100% dan sepenuhnya kita adalah alat Tuhan. Dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan, atau bahasa Inggris yang sering sekarang lagi menggema free will itu, free will. Dalam seluruh free will dan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, Dia menilai kita. Apakah kita mengarahkan penggunaan dan pemakaian kehendak bebas itu untuk kembali kepada fungsi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita sampai dengan kita mati nanti. Yang saya selalu mengatakan PR, saya ganti istilahnya untuk lebih mudah. PR kita dari Tuhan selama kita hidup, apakah kita melakukan itu dengan motivasi yang baik dan benar menurut firman Tuhan, dan value yang ditetapkan Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, dan maksud penyampaiannya bukan dengan value duniawi, karena value duniawi itu nanti arahnya lain, koridor perjalanannya lain. Udah pernah lihat kan poster jalan yang lebar dan sempit, gitu. Di jalan yang lebar pun banyak orang-orang di jalan yang memilih jalan yang lebar selalu menyebut-nyebut nama Tuhan di jalan lebar itu. Oke, jadi jangan salah ya. Nah, itu 3 hal fungsi utama orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia dan benar sejak di dalam kandungan ibu kita sampai dengan kita mati nanti. Kita hubungkan, kita kaitkan, dan kita bahas kenapa teologi kemakmuran itu berdasarkan doa Bapa kami dan ayat-ayat Alkitab lainnya yang akan saya cantumkan di screen merupakan penyesatan yang dahsyat dan luar biasa jahat. Phoenix, Arizona, hello. Hello, Larry. You're the best. And thank you, Joel, for your positive messages and your book. I'm wondering, though, why you sidestepped Larry's earlier question about how we get to heaven. The Bible clearly tells us that Jesus is the way, the truth, and the light, and the only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe that. So then That's a what Jew is not going to heaven. No, You can't. well, no, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart, you know. I don't know. Only God can look at somebody's heart. And so, I don't know. To me, it's not my business to say, you know, this one is or this one isn't. I'm just saying, here's what the Bible teaches, and I want to put my faith in, you know, in Christ. And I think it's wrong when we go around saying, you know, you're not going, because it's not exactly my way. I'm not going to be the God. You believe your way. I believe my way. I believe my way with all my heart. But So someone who doesn't share it well, is wrong, isn't it? yeah. Andy? Well,
I don't know if I look at it like that. I would present my way, but I'm just going to let God be the judge of that. I mean, I don't know. I don't know. So you make no judgment on anyone No, but about atheists? No, I just, you know what? I'm gonna let God be the judge of who goes to heaven and hell. And I just, again, I present the truth, and I say it every week. You know, I believe it's a relationship with Jesus. But you know what? I'm not going to go around telling everybody else if they don't want to believe that. That's going to be their choice. God's got to look at your own heart. God's got to look at your heart, and only God knows that. You believe there's a place called heaven? I believe that.